Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Diskon Halal Sah Aji, MSI, PhD. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Abiu Mufid dengan NIM akhir 50, saya Rizky Alfaris dengan NIM akhir 52, dan Alfandi Muhammad dengan NIM akhir 101. Kami akan mempresentasikan tentang penerimaan pemerintah pusat dan daerah. Baik, sebelumnya terlebih dahulu dari pengertian penerimaan pemerintah, yaitu menurut Ibnu Syamsi tahun 1994, bahwa penerimaan pemerintah adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Nah, yang dimaksud dengan penerimaan pemerintah ini atau penerimaan uang negara itu meliputi pajak, retribusi, keuangan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dan lain sebagainya. Next. Pertama itu dari pengertian pajak, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, bahwa pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak ini yaitu yang pertama, pajak dipungut oleh negara, dalam hal ini pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Kemudian dalam pembayaran pajak ini, pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu. Kemudian dalam pemungutan pajak ini diselenggarakan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik itu pengeluaran rutin yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan juga untuk membiayai public investment. Kemudian pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang. Kemudian ini pajak bersifat memaksa dan dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetaire, yaitu mengatur. Langsung next. Kemudian jenis-jenis pajak ini dibagi kriterianya menjadi 3. Yang pertama itu menurut golongannya ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ini pajak yang pengenaannya langsung kepada wajib pajak yang menerima penghasilan. Contohnya itu bisa pajak penghasilan, PBB, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Kemudian pajak tidak langsung ini yang pajak pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya itu PPN, PPNBM, bea materai, cukai, dan lain sebagainya. Kemudian menurut sifatnya ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ini pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya itu pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif ini yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objek baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya seperti PPN, PPNBM, dan PBB. Kemudian menurut lembaga pemungutannya ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ini pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya itu PPH, PPN, PPNBM, bea materai, dan PBB. Kemudian pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Contohnya PKB, pajak reklam, pajak restoran, dan sebagainya. Selanjutnya. Kemudian fungsi pajak di Indonesia ini terbagi menjadi 4. Yang pertama fungsi anggaran. Fungsi ini yaitu untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Kemudian ada fungsi mengatur, yaitu melalui kebijaksanaan pajak dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi.
Kemudian fungsi stabilitas yaitu berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Kemudian ada fungsi redistribusi pendapatan yaitu pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara ini nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Selanjutnya. Berikutnya adalah retribusi. Pengertian retribusi adalah retribusi daerah atau retribusi merupakan sebuah pungutan daerah yang berguna sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan maupun diberikan khusus oleh pemerintah daerah demi kepentingan pribadi ataupun suatu badan atau lembaga. Adapun pengertian retribusi menurut Kunarjo ialah retribusi merupakan sebuah pungutan uang dan juga sebagai pembayaran penggunaan atau perolehan jasa pekerjaan atau usaha milik pemerintah daerah, baik itu yang berkepentingan atau didasari oleh peraturan umum pemerintah daerah. Berikutnya ada jenis-jenis dari retribusi. Yang pertama, retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan maupun kemanfaatan umum dan juga bisa dinikmati oleh orang pribadi ataupun badan atau lembaga. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha ini merupakan pungutan atas jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada prinsip komersial. Lalu yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah sebuah pungutan atau atas jasa perizinan tertentu dari pemerintah daerah pada orang pribadi ataupun suatu badan lembaga dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, pemakaian sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu. Lalu berikutnya adalah perbedaan antara retribusi dengan pajak. Menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah atau retribusi daerah, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah dua hal yang berbeda tergantung kewenangan setiap kepala daerah. Perbedaan utama dari keduanya terdapat pada segi subjek, objek, dan balas jasa. Objek dari retribusi adalah jasa yang diberikan kepada individu atau badan yang menggunakan jasa tersebut, sementara objek pajak daerah adalah penghasilan yang diperoleh atas pekerjaan atau usaha yang dilakukan di daerah tersebut. Lalu subjek dari retribusi adalah orang-orang yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, sedangkan subjek dari pajak daerah dilakukan kepada orang-orang yang menikmati pekerjaan atau usaha yang dilakukan di daerah tersebut. Kemudian dari segi balas jasanya, retribusi memiliki keuntungan secara langsung ke pemerintah daerah, sementara pajak daerah tidak memilikinya secara langsung. Ya, selanjutnya dapat dilihat dari grafik di atas, dilihat bahwa jumlah pajak daerah di Kota Malang selalu mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Pada tahun 2015, pemerintah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah. Next. Ya, kesimpulannya itu Kota Malang masih mengandalkan pajak sebagai sektor utama penopang PAD-nya. Inovasi yang dilakukan sebagai konsekuensi hanya berorientasi pada pembaruan sistem ekstensifikasi dan intensifikasi tanpa terlihat adanya komitmen secara serius untuk mengedepankan eksplorasi potensi beyond pajak. Dampaknya dapat terlihat ketika terjadi situasi krisis seperti pandemi COVID-19, masing-masing wilayah terlihat kewalahan dan menggenjot perekonomian dengan tetap melihat sektor pajak sebagai main safety net. Sehingga diversifikasi dan eksplorasi potensi di luar pajak perlu segera dilakukan. Diperlukan optimalisasi sektor di luar pajak. Tujuannya adalah jika sewaktu-waktu terdapat gap antara target dan realisasi pajak daerah mampu untuk memiliki sektor penopang alternatif yang sama kuatnya dengan sektor pajak. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.